Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa syiril asrar wa diriyatil ahya wa miftahi babil yasha sayyidina Muhammadin muhtari wa alihi al-ahyan wa ashabihi al-ahya wa ifdali amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah masuk malam ke-15 bulan Ramadan. Kita sudah menjalankan salat tarawih 15 kali. Dan kita sudah melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan sebanyak 14 kali. Insyaallah Allah berikan istiqomahan untuk kita. Dan bersyukurlah antum yang dari awal Ramadan sampai sekarang antum tidak goib hadir majelis terus, karena itu suatu keistimewaan yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang dicintai pada bulan Ramadan ini. Antum mengucapkan syukur kepada Allah yang dari awal Ramadan sampai saat ini malam ke-15 antum masih hadir istiqomah di dalam majelis. Itu tandanya orang-orang itu orang yang dipilih Allah untuk menjaga istiqomah. Maka syukur dan wajib bagi mereka. Yang sudah bolong, maka perbaiki kekurangan dengan kebaikan. Karena kekurangan akan hilang dengan adanya kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhrimu nafsahu, menghalangi dirinya dari nafsahu rizki, nafsahu rizkal halala bitarki sabri. Ada seorang hamba menghalangi dirinya dari rezeki yang halal karena meninggalkan kesabaran. Nanti saya akan menjelaskan ya tema pada kajian Ramadan kali ini, malam ini. Innal abda la yuhrimu nafsahu rizqal halala bitarki sabri. Seorang hamba menghalangi dirinya dari rezeki yang halal karena meninggalkan kesabaran. Maksudnya gimana? Ya. Ini ada cerita kisah daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dakhala Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu masjidah wa qala li rajulin kana waqifan ala babil masjid. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memasuki masjid, lantas ia berkata kepada seseorang lelaki yang berdiri di depan pintu, amsik ala baglati, ya, baglati, amsik ala baglati. Baglati tahu? Bagal tahu nggak? Baglati tahu nggak? Bahasa Arabnya bagal itu baglati, tahu nggak? Bagal itu berarti baglati itu keledai. Keledai. Jadi ketika Sayyidina Ali memasuki masjid, ia berkata kepada seseorang lelaki yang berdiri ya di depan pintu masjid. Lantas amsik ala baglati, peganglah bagal keledaiku. Peganglah keledaiku, kata Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali kan kendaraannya pakainya keledai, terus peganglah keledaiku. Setelah itu fa'akhadar rajulu lijamaha wa madda wa tarakal bahlata. Kemudian orang itu mengambil penutup mulutnya dan pergi meninggalkan keledai itu. Ya. Jadi Sayyidina Ali ketika masuk masjid, dia membawa keledai untuk tunggangannya. Ia nitip karena mau sholat di dalam masjid kepada orang yang berdiri di depan pintu masjid. Tolong, ini saya ada keledai, saya nitip. Ya.
tolong jagain. Dan di keledai itu ada penutup daripada moncong keledai. Tahu kan kayak kuda kan ada mata ya, ini penutup mulutnya keledai kan ada. Lah itu penutup mulutnya keledai itu akhadharajul jamaha wa madghara kalbahla. Jadi penutup keledainya itu diambil oleh lelaki tadi yang berdiri di depan pintu yang disuruh untuk menjaga keledainya. Lantas lelaki itu mengambil tutup mulut keledai dan ia pergi, tidak menjaga daripada keledainya Sayyidina Ali. Faharraja Ali wa fi yadihi dirhamani liyukaffi'a bihi marrajula ala imsyaki bahlatah. Kemudian Sayyidina Ali itu keluar. Ketika keluar dan di tangannya itu terdapat uang 2 dirham. Sayyidina Ali wa fi yadihi dirham. Dirhamani liyukaffi bihi marrajula ala imsyaki bahlata. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu keluar dari masjidnya setelah selesai sholat. Sayyidina Ali keluar dari masjidnya mengambil uang di sakunya. 2 dirham ini tujuannya untuk memberikan hadiah kepada orang yang menjaga keledainya, yang dimana keledai itu ada tutup pakainya, tutup mulutnya keledai ada dikasih. Ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu keluar dari masjid, lantas dia membawa uang 2 dirham untuk memberikan kepada orang yang dikasih amanah, tolong jaga keledaiku ya, aku mau sholat. Ternyata orangnya nggak ada, nggak ada. Tuh, orangnya nggak ada. Padahal Sayyidina Ali memberikan 2 dirham kepada orang itu karena ia telah memegangi daripada keledainya atau bagalnya. Tapi orangnya nggak ada. Ya kayak jenengan sholat, lantas, tolong aku nitip motor ya, ini aku rampung, aku jokot motornya. Tapi ternyata ketika saya keluar motornya nggak ada, sudah dibawa orang yang dititipin. Berarti mencuri ya orang itu ya. Padahal saya sudah nyiapkan uang untuk memberikan hadiah kepada orang yang telah disuruh saya untuk memberikan, untuk menjaga daripada motor saya. Ini kejadiannya sama kayak Sayyidina Ali seperti itu. Lantas ketika Sayyidina Ali keluar dari masjid, lantas membawa uang 2 dirham untuk memberikan orang yang untuk menjaga keledainya ya. Tapi nggak ada. Orangnya nggak ada, keledainya masih ada, cuma orangnya nggak ada, tapi penutup mulut keledai itu diambil sama orang itu. Paham nggak? Tutup mulut keledai, jangan matanya ditutup, ya, itunya diambil sama orang yang disuruh Sayyidina Ali. Hilang. Sayyidina kaget, hah, keledainya ada tapi penutupnya nggak ada. Terus fawajada bahlata wa kifatan bi khairi lijamin faraqqibaha wa madha wa dhafa li ghulamihi dirhamaini yastari bihi malijaman. Tuh. Dan setelah itu Sayyidina Ali mendapati bahwasanya keledainya itu tidak ada penutupnya. Sudah bawa uang 2 dirham untuk diberikan kepada orang yang dititipin keledainya Sayyidina Ali. Ketika datang ke keledainya yang diikat di depan masjid, ternyata tutupnya nggak ada, tutup mulutnya keledai nggak ada. Setelah itu Sayyidina Ali lantas menaiki keledainya dan pergi meninggalkan masjid. Tapi sebelum Sayyidina Ali pergi meninggalkan masjid, ya, lihulamihi dirhamaini yastari bihima lijaman. Akhirnya 2 dirham yang tadi Sayyidina Ali pegang itu diberikan kepada pelayannya. Sayyidina Ali kan bersama pelayannya. Ini uangnya buat kamu. Soalnya orang yang tadi tak suruh jaga nggak ada sih. Lagian juga ia suruh jaga malah pergi dan bawa atau mencuri daripada tutup mulut keledai. Akhirnya apa? Pelayan tersebut mendapatkan
uang dari Sayyidina Ali. Setelah itu fawajjadal ghulamu lijama fi syuq qad ba'ahu syariku bidirhamain dan setelah itu pelayan yang tadi dikasih 2 dirham itu melihat penutup keledainya Sayyidina Ali ada di syuq pasar, ada di dalam pasar. Kok penutup keledainya ada di dalam pasar? Ini kan penutup keledainya Tuan Ali, Imam Ali, kok ada di dalam pasar yang tadi hilang? Ya, ketika itu pencuri itu telah menjualnya. Ternyata pencuri yang tadi mencuri penutup mulut keledainya Imam Ali menjualnya di pasar dengan harga 2 dirham. Ya, aku ngedol penutup mulut keledai, pira 2 dirham bayari. Ya. Terus faqala Ali radhiyallahu taala. Faqala Ali radhiyallahu taala anhu. Lantas Sayyidina Ali itu berkata kepada pelayannya karena melihat kejadian itu dan melihat penutup mulut keledainya itu telah dijual oleh pencuri di pasar dengan harga 2 dirham. Karena ia tahu dari pelayannya sih. Pelayannya ngasih tahu, "Ya Imam Ali, penutup mulut keledaimu ada di pasar." Berarti pencuri itu setelah dari masjid ke pasar menjual daripada penutup mulut keledai dengan harga 2 dirham. Apa iya? Akhirnya ke pasar. Ketika ke pasar Sayyidina Ali melihat. Akhirnya faqala Ali radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu berkata, "Innal abda la yuhrimu nafsahu rizqa halala bitarki sabri wa la yasdadu ala ma qudiru lahu." Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan seperti ini. Sesungguhnya seorang hamba menghalangi rezekinya, ya. Sesungguhnya seorang hamba menghalangi dirinya dari rezeki yang halal karena tidak sabar. Tuh. Innal abda la yuhrimu nafsahu rizqal halala bitarki sabri. Sesungguhnya seorang hamba itu menghalangi rizkinya yang halal karena ia tidak bersabar. Wala yasdadu ala ma qudira lahu. Ia hanya mendapatkan apa yang telah ditetapkan baginya. Maksudnya gimana? Dari riwayat yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada seorang hamba jikalau bersabar karena Allah, maka ia akan mendapatkan lebih daripada buah kesabarannya. Paham ya? Seperti kisah tadi Sayyidina Ali. Dia masuk masjid bawa sama pelayannya, hadamah pembantunya. Kan tunggangannya orang dulu kalau nggak ontak keledai. Lantas keledainya dititipin sama orang yang ada di depan masjid. "Mas, ini saya nitip ya. Saya mau sholat dulu sama pelayan saya, nah setelah itu saya ambil." Kan percaya saja karena dalam masjid. Setelah keluar, ternyata orang tersebut yang suruh jaga keledainya Imam Ali tidak ada. Akhirnya Imam Ali karena sudah niat nanti kalau sudah jaga mau dikasih uang, keluar bawa uang 2 dirham. Ternyata orang itu nggak ada. Akhirnya uang ini dikasihkan pelayannya, "Ini buat kamu saja." Orangnya yang jaga keledainya nggak ada sih. Ketika mau naik, kok ono sing kurang keledainya apa ternyata pelana. Kalau di dalam kuda kan pelana ya, ono singgung, tapi ini penutup. Akhirnya hilang. Ketika sudah berjalan Sayyidina Ali bersama pelayannya, akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib berjalan meninggalkan masjid. Dan pelayannya ketika sampai pasar melihat, kaineng penutup mulut keledai majikan aku lah Sayyidina Ali. Kok ono pasar? Ditanya, "Pak, ini ada orang yang jual ini." "Ya." "Dijual berapa?" 2 dirham. Sayyidina Ali akhirnya tahu dari cerita pelayannya. Lalu Sayyidina Ali mengatakan, "Innal abda la yuhrimu nafsahu rizqal halala bitarki sabri." Ya. Sesungguhnya seorang hamba itu menghalangi dirinya dari rezeki yang halal karena tidak sabar. Akhirnya ia mendapat apa yang telah ditetapkan baginya.
Seandainya mau sabar, ya pasti akan menerima upah dari Sayyidina Ali berupa uang 2 dirham. Coba kalau sabar, pasti apa? Sayyidina Ali kan memberinya enggak pada pelayannya, pembantunya, kepada orang yang menjaga tadi. Ini buat kamu, sudah dikasih 2 dirham dan itu rezeki yang halal, ya. Akan tetapi karena si maling tadi, syarik tadi, pencuri tadi tidak sabar, maka ia mendapatkan 2 dirham tapi jalannya haram, berkah tidak sabar, ya. Maksudnya gimana? Kalau kita lihat banyak orang di akhir zaman kehidupan ini, umat baginda Nabi, kurangnya rasa sabar, kurangnya rasa menerima dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya jelas, ketika ia jualan, kenapa nggak sabar saja? Seandainya engkau sabar sedikit saja, engkau akan mendapati hasil daripada kesabaran. Tapi kamu lebih memutuskan itu dengan nafsu. Orang jualan seperti itu, tutup baiklah. Padahal Allah sudah menyediakan segala sesuatunya untuk orang-orang yang bersabar. Makanya buah dari kesabaran, engkau akan mendapati apa-apa yang dulu engkau harapkan, sesuatu yang belum engkau miliki, akan engkau miliki berkat daripada kesabaran. Dan orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas, Bu. Dan di dalam puasa pun terkait dengan yang namanya sabar. Makanya kata Allah, pahala puasa itu untukku, dan Allah sendirilah yang akan membalas pahala puasa bagi hambanya. Maksudnya gimana? Di dalam puasa terdapat kesabaran, yang dimana sabar itu kita menjaga mata kita, anggota tubuh kita dalam bermaksiat kepada Allah. Kita dijaga yang tadinya mulut kita makan, biar nggak makan. Bib, saya nggak puasa, Bib. Oh, nggak puasa. Kenapa? Ya nggak kuat. Ya wis, hakmu. Ya kan, hak kowe orang puasa. Dosa, Bib. Ya dosa kalau nggak ada udzur, sakit tidak, engkau musafir bukan. Wong musafir saja diperbolehkan nggak puasa, tapi afdolnya jikalau ia keluarnya dekat dan lain sebagainya, afdolnya untuk berpuasa jika kuat. Ya, tapi ada ulama yang mengatakan lebih baik ambil rukhsah keringanan agar tidak dibenci oleh Allah. Nah ini ada orang nggak puasa, kenapa? Iya nyong ora kuat, meleh neman. Soalnya nyong wero muklis derajat saya kaya, angkem ya iler ya. Wis sewe nyong mari pasar godang niate aman batere Kang Rajani, saudara Rajani total klambi. Sore-sore pinggir es buah ya. Mambune susu iki, aduh. Wetengi ora bisa dikompromi gitu. Akhirnya terpaksa Bib pedot. Primen Bib, dosa ora? Ya dosa ndul. Dosa. Lah nyong wis metot akhire ya mangan ya Bib, wis mangan udut nginum maning, nyemil wasit dan sebagainya anjona buka. Kowe nyong oleh dosa Bib. Ya jenengan oleh dosa karena jenengan enggak berpuasa. Tapi ingat, bagi orang yang enggak berpuasa di bulan Ramadan tanpa adanya uzur sesuai dengan syariat, maka ia setiap makan akan mendapatkan dosa. Setiap minum kopi seruputan oleh dosa. Orang seruputan oleh dosa. Kenapa? Lah waktunya orang-orang pada subuh sampai tenggelamnya matahari nggak makan nggak minum, lakon orang puasa mangan minum, esok mangan, awan mangan, sore mangan. Berarti makanya kamu dihitung oleh Allah sebagai dosa. Ini jenengan orang puasa aja mangan ketika waktunya orang-orang itu lagi menahan lapar dan haus. Kenapa? Karena jenengan akan dihitung orang yang berdosa. Satu kali suap makan yang engkau makan, nasi, makanan apapun, akan menjadi dosa untukmu. Ngeri ya? Ngerti ini kan ya? Aku batal puasa oleh dosa. Dosane siji, dosane berkelanjutan, mengalir terus. Sampai kapan? Sampai buka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, maghrib. Ning kowe batale jam 8 esuk. Jam mulai esok mangan, terus minum banyu.
Iki itu karo Allah dosa gue. Ketika jenengan batal tidak puasanya karena tidak ada uzur secara syariat. Eling-eling. Ya. Terus primen bib ning ora puasa. Yen bisa yang puasa walaupun orang puasa tapi yang puasa. Makanya kan orang yang tidak berpuasa menghargailah orang yang berpuasa. Tuh orang puasa lagi mangan plapluk-plapluk. Orang puasa orang apa Allah ke. Ngerti kan nyong lagi menstruasi orang apa. Kamu menyakiti bisa zalim dosa tuh. Iya puasanya tidak apa-apa karena dia ada uzur secara syariat. Sakit, yang pengen soto telung mangkok, pemberian pengen soto telung mangkok, pengen grombyang semangkok, grombyang apa? Haji Warso mangan ngarepe anaknya puasa. Anaknya yang puasa itu ujian untuknya, tapi bagi orang yang sakit ini bisa menjadi zalim kepada orang yang berpuasa. Maka alangkah baiknya ketika makan dan minum jangan di hadapan orang yang sedang berpuasa. Itu akan menjadi dosa. Lah kalau jenengan batal lah nggak halangan secara syariat. Terus alah syariat batal kok noma mangan. Dosa nggak udah. Setiap kali suap makan itu akan dihitung Allah sebagai dosa. Minum kopi lah batal kok jam 12 enaknya es lah. Minum es. Minum esnya antum itu dihitung sebagai dosa. Satu kali minum dosa, dua kali minum dosa. Sampai kapan batasnya? Sampai azan maghrib. Maka orang yang tidak berpuasa karena tidak ada halangan atau uzur secara syariat, alangkah baiknya seperti orang yang berpuasa, tidak makan dan minum ketika di waktu-waktu orang yang sedang berpuasa yang di mana menjalani puasa tidak makan dan minum. Maka antum yang tidak berpuasa tidak ada halangan di situ, jangan makan dan minum. Eling-eling dihitung dosa terene antum. Ngerti ya itu kayak ya. Ngerti orang puasa tak usah sitok. Ente. Mana maning sing lagi menstruasi, yang lagi hamil, yang lagi menyusui, setelah melahirkan nifas, yang sakit berkepanjangan, kumat-kumatan, ya mangan lontang lontok letak-letuk lah, wes bubar wes. Hati-hati, makanya di bulan Ramadan itu bisa menjadikan engkau dua hal. Satu, engkau menjadi manusia yang mulia. Dua, engkau bisa menjadi manusia yang hina dan celaka. Tuh, di balik kemuliaan pasti ada kehinaan. Di balik kemuliaan seseorang itu ada kehinaan. Maka tergantung bagaimana kita mengambil kemuliaan tersebut. Menggunakan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baik ibadah kita kepada Allah. Bayangkan, kalau kita di bulan suci Ramadan banyak melakukan amal soleh, sholat taraweh, tadarus Quran, sedekah, infak, membantu orang, bagi takjil, tapi ketika setelah Ramadan lupa, tadarus Quran tidak, baca Al-Quran tidak, buru-buru baca Al-Quran, Al-Qurannya saja sampai ya jadi sarang laba-laba. Terus enggak sedekah, terus enggak silaturahim, terus enggak bagi-bagi makanan dan lain sebagainya. Hanya di bulan Ramadan. Tadi antum jadi umat Nabi Muhammad SAW, jadi umatnya bulan Ramadan. Taatnya antum hanya di bulan Ramadan. Maka itulah seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk umat Nabi yang hanya taat, tunduk, patuh, beramal soleh, berbanyak amal soleh hanya di bulan Ramadan. Itu seburuk-buruk manusia. Seburuk-buruk manusia, ya dalam beramal ialah itu dia mengamalkan sesuatu, taatnya, baiknya, semangatnya hanya di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan kembali seperti biasa. Maka itu seburuk-buruk manusia. Kenapa? Ya jelas, berarti antum nyembahnya bulan Ramadan, bukan nyembahnya Allah. Sedangkan Allah itu nggak di bulan Ramadan saja sih. Allah nggak di bulan Ramadan saja, ya. Rajab, Muharram, Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulqaidah dan lain sebagainya ada Allah.
yang menunggu kita untuk beribadah kepadanya, tapi kita hanya beribadah di bulan Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi kesabaran, orang yang sabar itu akan mendapatkan hasil yang begitu menikmati, beneran. Nikmatnya luar biasa. Ya, terus kita lanjut daripada kesabaran. Laisa lil abdi an yamtahina rabbuhu. Laisa li abdi an yamtahina rabbuhu. Tidak boleh seorang hamba itu menguji Tuhannya. Laisa lil abdi an yamtahina rabbuhu. Tidak boleh seorang hamba siapa hamba? Ya kamu, aku, jenengan sedaya hambane Gusti Allah, hambane Nabi Muhammad. Laisa li abdi an yamtahina rabbuhu. Seorang hamba itu tidak diperbolehkan untuk menguji siapa? Allah, atau menguji Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini ada riwayat biar antum tahu. Ruwiya anna Isa ala nabiyina alaihi salatu wassalam, dari diriwayatkan pada suatu hari Nabi Isa alaihi salam kana data yaumin yaqifu fawqal jabal faja'ahu iblisu wa qala lahu. Jadi ini riwayat dari Nabi Isa, ya, as-salatu wassalam. Riwayat dari Nabi Isa as-salatu wassalam. Kana data yaumi yaqifu fawqal jabali faja'ahu iblisu wa qala lahu. Nabi Isa alaihissalam ketika ada di gunung, ya, ketika Nabi Isa alaihissalam berdiri di atas gunung, kemudian iblis datang kepadanya dan berkata, alastum taquluna. Tuh, iblis berkata seperti itu kepada Nabi Isa. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam berada di atas gunung, gunung kan tinggi, pasti ada jurang. Didatangi iblis. Lantas iblis mengatakan, alastum taquluna. Bukankah kalian mengatakan, kata iblis. Bukankah kalian mengatakan, itu kata iblis. Innal insana idza aradallahu lahul mauta la budda min mautihi. Bukankah kalian mengatakan, iblis ini mengatakan seperti itu kepada Nabi Isa, sesungguhnya manusia itu pasti mati bila Allah menginginkan kematian baginya. Paham ya? Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam berada di atas gunung, tiba-tiba didatangi iblis laknatullah, dan iblis itu mengatakan, alastum taquluna. Ya, bukankah kalian mengatakan, innal insana idza aradallahu lahul mauta la budda min mautihi. Ya, sesungguhnya manusia itu pasti mati bila Allah menginginkan kematian baginya. Iblis mengatakan seperti itu kepada Nabi Isa. Lantas qala na'am. Nabi Isa menjawab, ya betul. Ya betul iblis, betul. Kalau Allah menginginkan kematian bagi hambanya, ya pasti mati. Kalau Allah menghendaki kamu mati, ya kamu mati. Kalau Allah menghendaki kamu hidup, ya kamu hidup. Karena Allah maha berkehendak. Makanya Nabi Isa qala na'am. Nabi Isa mengatakan, ya benar apa yang antum sampaikan. Setelah itu wa ila iblis berkata, kalau tidak falan yamut inda dalik. Maksudnya Allah belum menghendaki. Nabi Isa menjawab, iya, tidak akan mati
Jadi kalau Allah menghendaki kamu mati, ya mati. Tapi kalau Allah tidak menghendaki kamu nggak mati, ya nggak mati. Lantas setelah itu, qala iblisu alaihi laknatullahi li sayyidina Isya ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Idan faqdif bi nafsika min fawqi jabal. Ya. Jadi ketika itu iblis yang dilaknat oleh Allah berkata kepada Sayyidina Isya ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Iblis mengatakan seperti ini. Ida faqdif bi nafsika min fawqil jabal. Jika begitu menurutmu Nabi Isa, kan katanya Allah itu kalau menghendaki seorang hamba mati ya bakal mati, kalau menghendaki hamba itu tidak mati ya pasti tidak akan mati. Kalau begitu ya Nabi Isa, sekarang Masya Allah ini, idza faqdi bi nafsika min fawqil jabal, jatuhkan dirimu daripada gunung ini. Kowe mencak kading dhuwure gunung. Kowe mencak kading dhuwure gunung. Kalau Allah menghendaki mati, pasti kamu akan mati. Dan kalau Allah tidak menghendaki kamu mati, wahai Isa, ya kamu tidak akan mati. Iblis pinter apa? Pinter ya, jebak omongan ya, mari Nabi Isa. Sekarang kamu loncat dari gunung ini, wahai Isa. Katanya Allah kalau menghendaki hambanya mati, ya mati. Kalau tidak menghendaki hambanya mati, ya tidak mati. Walaupun kamu loncat dari atas gunung ini, kalau Allah tidak berhendak kamu mati, ya tidak mati. Jadi seperti itu Iblis mengatakan kepada Nabi Isa. Kemudian wa ila fala faqala lahu sayyiduna Isa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Lantas Nabi Isa assalatu wassalam ya berkata kepada iblis. Apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada iblis ketika iblis menyuruh seperti itu, loncat dari atas gunung. Iksa ya la'in, innallaha ta'ala an yamtahina abdahu wa laysa li 'abdi an yamtahina rabbahu. Diamlah engkau Isa, diamlah engkau iblis. Nabi Isa mengatakan, diamlah engkau iblis. Ya. Iksa, ya lain, diamlah engkau iblis. Dia mengatakan seperti itu. Iksa, iksam, ya lain. Diamlah engkau iblis, wahai iblis yang terkutuk. Kata Nabi Isa. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, an yamtahina abdahu, yang boleh menguji hambanya. Walaysa li 'abdi an yamtahina rabbahu, sedangkan hamba tidak boleh menguji Tuhannya. Dan itu banyak terjadi sama antum. Terjadi dalam kehidupan kita. Ya kayak kemarin saya mengatakan ya. Jadi walaysa lil 'abdi an yamtahina rabbahu. Seorang hamba tidak boleh menguji Tuhannya, ya. Cukup innallaha ta'ala an yamtahina 'abdahu. Cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguji hambanya. Contohnya apa? Lah ning nyong wis nyatane dadi wong apik yo bakalan taubat. Muji sama karo Allah. Ning nyatane nyong oleh hidayah bakal oleh hidayah. Engko ning nyatane nyong umur 40 tahun bakal taubat ngadir majelis sing ki yang kowe muji Allah kowe ora oleh. Dilaknat Gusti Allah jenengan. Jenengan siapa muji Allah? Ya. Wis gampang. Allah kan maha mengetahui, maha mengetahui, usah dongna. Muji Allah melu nih jenengan. Paham? Jom jalan-jalan mari di Jakarta. Sangoni piro 100.000 bae. Oh nyatane dia kan Islam aja masjid salatnya bener. Ning Allah kan bakal mawi rezeki. Muji Allah jenengan. Dodolan apa sego goreng. Bumbune primen sarpe lah. Ning nyatane rezekine bakalan untukku. Muji Allah jenengan. Enggak bisa seperti itu. Paham ya? Buka usaha, ketika buka usaha, nggak mikirin bagaimana caranya ini biar laku, biar rame, nggak mikirin itu. Wih, serah nih rezeki ini pakar. Itu orang-orang yang tertipu dengan pemahamannya. Orang-orang seperti itu tertipu dengan pemahamannya. Makanya orang itu disuruh untuk ikhtiar yang maksimal, doa yang banyak tidak terputus, dan tawakal kepada Allah.
usahane maksimal, men oleh hasil sing pinginnya sing maksimal hasilnya. Urusan dunia akhirat ini hasilnya maksimal. Ya usahane sing akeh. Aja suwil to. Wis kewe apa? Doane ora terputus. Wis kewe yo tawakal pasrah hasilnya Allah. Kewe lho maksudnya. Aja jenengan nguci. Wis lah nganggur bae wis enakan. Wis lah anake ora usah di pondok nyatane anake soleh jadi soleh soleha. Wis lah usah salat ora usah ngamal sunnah ora usah di majelis ini nyatane majelis neraka ya neraka yang majelis kuwi surga. Orang bisa kayak kuwi arane kuwi muji Allah. Paham ya? Jadi seperti itu. Makanya jadilah orang yang tahu diri bahwa kita itu makhluk ciptaan. Ya, yang diciptakan bukan yang menciptakan. Berarti kalau kita makhluk yang diciptakan, berarti kita memiliki pemimpin atau memiliki atasan. Siapa atasan kita? Pemimpin kita Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata tugasnya manusia di dunia ya, dengan diberikan waktu, jasad itu untuk apa? Satu untuk ibadah kepada Allah. Ibadah itu banyak sekali. Karena dunia itu adalah kendaraan kita menuju akhirat. Maka jangan sampai di bulan Ramadan seperti ini kita diberikan waktu banyak oleh Allah, tapi kita gunakan dengan sesuatu yang tidak manfaat, sesuatu yang tidak berguna. Apalagi merasa puas dengan amal. Jangan sampai ya. Saya sudah sholat tarawih kok di rumah nggak sholat tarawih lagi. Namanya sudah merasa puas dengan amal. Sedangkan kita tidak tahu bahwa amal kita itu diterima atau tidak, nggak tahu. Lah saya sudah tadarus Quran kok di rumah, nggak usah tadarus lagi lah. Merasa puas dengan amal, padahal tadarus Qurannya diterima apa tidak tahu. Makanya perbanyaklah amal soleh di bulan yang suci ini. Insya Allah berikan kesehatan, kemuliaan untuk kita, dan Allah jadikan kita golongan orang-orang yang bersabar dari dulu sampai saat ini. Insya Allah terwujud, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan ingat, jangan pernah menjadi hamba yang menguji Tuhannya. Cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguji makhluknya atau menguji hambanya. Karena kita siapa? Kita ialah tidak ada setitiknya debu. Kita adalah ciptaan. Kita bukan orang yang menciptakan, tapi kita ciptaan daripada Allah. Allah Ahad, Allah Maha Besar. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Sallallahu wasallam ala Rasulillah sallallahu Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Sekian taklim kajian pasaran ngaji Ramadan malam ke-15 di bulan Ramadan ini, insyaallah manfaat barokah. Kita lanjut esok hari ya, sampai hari ke-30 malam takbiran selesai, malam takbiran khatmil Quran ya, makan-makan, bakar-bakaran, makan isi-istiqomah. Men berkah, mung rasakna nikmat luar biasa nih ngajar majelis istiqomah sampai malam hari raya Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana farafna Bye.